Seringkali anak Tuhan sering mengabaikan doa Bapa kami nih. Padahal di dalam doa Bapa kami ada konsep doa yang benar yang perlu untuk dipelajari. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mohon like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ikuti akun saya ya. Sebarkan sebanyak-banyaknya. Kali ini kita akan membahas konsep doa Bapa kami. Pertama, berdoa itu tidak untuk dipuji atau ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ini konsep yang harus diluruskan. Banyak kali orang berdoa hanya ingin dipuji, ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ini yang Tuhan tidak mau. Dalam Matius pasal 6 ayat 5-6, Tuhan Yesus menyinggung tentang kebiasaan berdoa orang Farisi kan. Dalam budaya dan keagamaan orang Yahudi, doa memiliki aturan tersendiri tentunya. Misalnya, berapa kali harus berdoa, ya kan? Atau jam berapa saja mereka harus berdoa. Saat jam-jam doa semacam itu, lalu mereka berdoa di tengah kerumunan banyak orang. Mereka berdoa supaya orang lain bisa melihat betapa salehnya mereka memelihara waktu-waktu doanya. Doa bukan lagi fokus pada hubungan orang tersebut dengan Allah, tapi tentang orang itu dengan sesamanya. Mereka mengharapkan sesuatu dari orang lain melalui doa, padahal doa seharusnya tentang kita dan Allah ya. Mulai hari ini konsep doa yang keliru, ingin dipuji, ingin mendapatkan pengakuan, di-skip saja, dibuang jauh-jauh ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kalau berdoa jangan di kerumunan orang banyak, di tempat tersembunyi, di dalam kamar berdoalah. Jadi gak usah woro-woro, aku sedang berdoa loh, gak perlu ya Bapak Ibu Saudaraku. Hal yang dipersoalkan di sini bukanlah melarang orang berdoa di tengah publik, melainkan ketika motivasi dan tujuan berdoa supaya dipuji orang, kesalahan semacam ini bisa kita temui di banyak tempat atau mungkin kita pun pernah melakukannya. Kita jika melakukan hal ini berarti perlu diperbaiki ya. Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya apakah kita menggunakan cara yang sama ketika kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Ada banyak orang berdoa di muka umum sebagai ajang untuk memamerkan kefasihan bicara atau memamerkan betapa mereka dekat dengan Tuhan. Tapi bukan doa seperti yang dicari oleh Tuhan. Kedua, doa yang bertele-tele yang dimaksud ini untuk mengontrol Allah. Matius 6 ayat 7, Tuhan Yesus menyinggung beberapa orang yang di dalam doanya itu bertele-tele. Mereka menyangka kata-kata yang banyak akan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan apa yang mereka doakan. Terdapat banyak doa kuno yang di dalamnya menunjukkan bahwa orang-orang berdoa tersebut berpikir banyaknya kata-kata itu akan mempengaruhi banyaknya kuasa di dalam doa. Dengan kata lain ini ya, mereka berpikir bahwa Allah bisa dikontrol melalui jumlah kata-kata. Ini keliru guys. Tentu saja Allah tidak melarang orang berdoa lama. Tuhan Yesus juga beberapa kali berdoa semalam-malaman. Tuhan juga tidak melarang orang berdoa, mengucapkan kata yang itu saja. Karena di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia juga berdoa dengan kata yang sama. Tetapi yang ditentang di sini sebenarnya konsepnya yaitu menganggap bahwa jumlah kata-kata dapat mempengaruhi Allah. Jadi kita dapat mengontrol Allah dengan jumlah perkataan kita yang semakin banyak. Itu salah ya. Jumlah kuasa dalam doa itu adalah hal yang keliru tentunya. Ini ditentang dalam doa Bapa kami.
Nah, konsep ketiga, konsep yang menganggap doa sekedar memberitahu Tuhan apa yang kita mau di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 8, tepat sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini. Tuhan Yesus mengatakan, Bapa surgawi itu mengetahui semua sebelum kamu mengucapkannya. Nah, Bapa di surga memahami kebutuhan kita sebelum kita mengucapkannya. Dengan kata lain ini ya, doa bukan tentang memberitahu Allah tentang apa yang kita mau. Sebenarnya doa mencari tahu apa yang Tuhan mau. Yang benar itu gitu. Doa bukan sekedar memberitahu apa yang kita mau. Padahal Tuhan itu sudah tahu, ya kan? Allah juga sudah tahu. Doa bukan memberitahu Allah, tetapi mencari tahu Allah mau apa dalam hidup saya. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Semuanya itu adalah tentang Allah, dan kita mau tahu apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita. Itulah konsep-konsep doa yang keliru yang ditentang oleh Tuhan Yesus karena tidak sesuai dengan doa Bapa kami. Jadi kalau berdoa itu harus tulus ya. Kita tidak ingin dipuji. Ada banyak orang Kristen tuh suka sekali woro-woro kalau dia berdoa 1 hari 7 jam, 1 hari 8 jam dan sebagainya. Mereka beranggapan kalau cerita ke semua orang, orang akan memuji dia. Wow, rohani banget. Wah, ini basi banget ya. Doa tidak perlu cerita-cerita ke orang lain, tidak perlu dipuji, tidak perlu ingin mendapatkan pengakuan. Ya, terus kata-kata yang bertele-tele ini tidak membuat serta-merta doamu langsung dikabulkan. Jadi kata-katamu tidak bisa mengontrol Allah, tapi Tuhan tahu kebutuhanmu. Perlu penyerahan total kepada Allah ya. Konsep yang ketiga itu menganggap doa sekedar memberitahu, ya sebenarnya Allah kita sangat tahu. Maka kita harus cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan belajar di dalam konsep doa Bapa kami itu ada banyak pengajaran di dalamnya. Kita sebagai orang Kristen harus mengerti dalam hal ini. God bless you. Jangan pernah tinggalkan jam doamu, tapi jangan pamer.